Shalom. Shalom. Salam. Shalom. Salam. Shalom. Shalom. Saya Yuli Perwanti. Nama saya Riana Rusmauli Bakara. Saya Emma Titalis. Saya dengan Oberlensio Hombing. Saya Lamot Simamora dari Visi Digital Bisnis dan Teknologi. Saya Merki Fernandus Pakpahan. Nama saya Daniel. Saya malu sebagai anak Tuhan. Sudah 56 tahun hidup dan diberikan karunia kehidupan, tapi baru 2 kali menamatkan pembacaan firman secara mandiri. Dan melalui TBA, melalui WA Group, saya menjadi bersemangat lagi untuk dapat menyelesaikan pembacaan firman Tuhan ini. Tentunya ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, sekaligus meningkatkan iman percaya saya pada Kristus Yesus. Samping itu tentu ada rasa malu juga kalau tidak pernah membaca Alkitab secara penuh. Kerinduan hati saya untuk lebih mengenal dan mendalami kasih Tuhan di dalam hidup saya sehari-hari. Pada saat menerima notifikasi atau kabar, saya membaca, bolehlah saya coba, toh cuma 1 tahun. Semoga saya bisa menyelesaikan baca Alkitab sampai tuntas. Kerinduan akan cinta Kristus dalam hidup saya dan adanya kekosongan dalam diri saya. Kita tahu bahwa semua dari kita adalah orang berdosa, dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kedamaian dan pengampunan yang abadi adalah melalui Kristus. Dia adalah Alfa dan Omega. Karena terpanggil ya untuk membaca firman setiap hari dan ingin menyenangkan hati Tuhan tentunya. Sebelumnya belum pernah sampai selesai. Pernah baca Alkitab, namun 4 ayat tidak selesai, berhenti, coba lagi, berhenti. Bahkan pernah 2 ayat 3 bulan gak selesai, akhirnya berhenti. Kalau berapa kali saya sudah, ini yang kedua bersama teman-teman Telkom Group, tahun 2016 sampai 2017 saya sudah membaca juga dari awal hingga akhir. Dan sudah 3 kali dengan TBA ini. Kiranya akan terus dan terus. Saya membaca Alkitab sudah 3 kali. Jadi sebelum ada program TBA, saya sudah 2 kali membaca Alkitab sampai selesai. Dan dengan adanya program TBA ini yang ketiga kali. Sebelumnya saya sudah membaca kitab suci secara keseluruhan 1 kali sebelum TBA ini, dan ini akan terus berlanjut sampai nanti saya akan dipanggil ke rumah Bapa. Sebelumnya saya pernah secara mandiri baca Alkitab full, namun saat itu hanya sekedar baca dan baca saja dengan pemahaman yang sangat minim pada saat itu. Tentu masalah waktu. Kalau kita sudah membaca firman siang hari, sore itu udah sulit. Makanya saya coba untuk baca firman itu pagi hari, karena pagi hari itu selain juga waktunya senyap ya, tapi kita dengar atau membaca firman itu sungguh membawa berkat buat kita. Ada beberapa di ayat Alkitab yang mungkin saya kurang memahami. Lupa, perasaan bosan, kadang baca itu ngawang, lupa lagi yang dibaca pada saat selesai baca. Terus terinterrupt oleh handphone atau sekitar, banyak hal. Kadang memang saya harus paksakan waktu, sediakan untuk membaca, atau saya biasa sediakan tempat yang nyaman, saya bikin minum supaya saya nyaman dulu baru saya bisa membaca. Atau kadang saya ajak istri saya untuk sama-sama membaca bergantian supaya dia juga senang membaca Alkitab. Ya, malas atau jenuh juga terkadang, apalagi saat membaca perjanjian lama ya.
Di samping rasa malas juga kadang ada godaan ya sosial media, pekerjaan, urusan rumah, membuat saya ketinggalan juga dalam membaca sesuai dengan jadwal yang ada gitu. Kadang-kadang kita agak malas ya untuk dan juga mungkin kurang waktu untuk membaca. Waktu dinas, pagi hari habis doa pagi, disibukkan dengan waktu yang mepet, sudah berangkat kantor pulang, disibukkan dengan pekerjaan rumah, tangga, dan juga badan-badan capek, pikiran capek, tidur. Itu kedagingan yang harus digalakkan, tapi kenyataannya seperti itu. Gimana cara saya mengatasinya? Di kantor, di dalam waktu-waktu luang, istirahat dan tidak ada pekerjaan yang terlalu banyak, saya menggunakan headset untuk mendengar secara online dan membaca firman Tuhan secara online sesuai schedule TBA. Dengan adanya TBA ini keren. Saya biasa membaca Alkitab sebelum tidur dengan membaca Alkitab dengan bersuara. Jadi saya membaca Alkitab sambil bersuara. Nah, kendalanya ketika harus dinas keluar kota dan kebetulan sekamar dengan teman yang beda iman, itu membuat saya jadi tidak membaca Alkitab, takut mengganggu, dan saya jadi baca Alkitab sudah sampai di rumah, jadi sering rapel baca Alkitabnya. Saya terlambat bangun, akhirnya saya langsung bekerja. Namun pekerjaan pada saat itu cukup padat sehingga saya pun nge-skip untuk membaca di hari itu. Harapannya yang Senin saya akan baca di hari Selasa. Begitu juga di hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, berbagai macam kegiatan, akhirnya saya tidak membaca. Sudahlah, saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan mungkin sampai saat ini aja. Tapi nggak lama saya buka lagi, karena saya sudah terlalu jauh untuk memulainya, udah tengah-tengah, jadi sayang banget kalau berhenti, saya lanjut lagi. Namun nggak selesai lagi, saya sampai bilang sama Tuhan, Tuhan ini apa? Kenapa saya harus begini? Tiba terdengar dalam hati saya mengatakan, makanya jangan nunda-nunda. Sudah, baca aja, selesaikan. Saya temani. Di situ saya merasa, oh siap Tuhan, saya harus selesaikan tanggung jawab saya yang sudah saya mulai. Sudah, saya baca walaupun dengan rasa sedih, walaupun dengan air mata, ternyata bacaan itu bisa selesai juga. Jadi bukan ritual membaca Alkitab ya yang membuat saya bersemangat, namun juga respon, diskusi, obrolan, bahkan canda-canda yang kadang terjadi di WAG ini yang membuat saya semakin antusias membaca Alkitab tiap pagi. Berusaha membaca pada waktu malam hari sebelum saya tidur. Dan kadang-kadang jika ada waktu istirahat di kantor, saya juga mencoba untuk membaca 1 atau 2 pasal seperti yang selalu disarankan oleh Pak Jove. Pagi sekali saya menyediakan waktu pertama untuk membaca Alkitab selepas saya doa pagi. Kenapa pagi? Sebab saya tahu kalau sudah siang dan saya sudah beranjak dari kamar, itu pasti tergilas dengan kesibukan-kesibukan lain dan lupa deh baca Alkitabnya. Ada 2 cara yang saya pakai di dalam TBA saat ini. 1, di saat pagi hari saya setelah berdoa saya baca firman Tuhan. Atau saya setelah berdoa saya mendengar firman Tuhan secara online. Ayo bergabung, seru kok programnya. Samping itu banyak pengetahuan Alkitab yang kita dapat. Banyak banget yang harus kita pelajari, banyak banget yang harus kita pahami. Keselamatan merupakan bagian yang diberikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pesan saya buat kakak abang yang belum membaca Alkitab, ayo, mungkin sudah saatnya kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih banyak untuk tim yang sudah membuat gerakan ini. Saya bersyukur.
Terima kasih semuanya. Shalom dan salam dalam damai Kristus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.